Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atari Ramliza dengan NIM C0D023 yang akan mempresentasikan program saya yang berjudul Aktiva Tidak Berwujud dan Kewajiban Jangka Pendek dalam Akuntansi Pajak. Definisi dan contoh aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak atau nilai tak berwujud yang dimiliki perusahaan. Contohnya hak paten, merek dagang, hak cipta, goodwill, franchise. Dan contoh spesifiknya, biaya pengembangan software $50.000 dan hak paten dengan biaya $20.000. Amortisasi aset tak berwujud. Metode dan perhitungan. Metode amortisasi ada dua, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Masa manfaat dihitung berbeda untuk fiskal dan komersial. Contohnya merek dagang 100 juta 10 tahun, amortisasi 10 juta per tahun. Hak paten 50 juta 5 tahun, amortisasi 10 juta per tahun. Amortisasi mempengaruhi laba kena pajak secara langsung. Kewajiban jangka pendek, definisi dan klasifikasi. Kewajiban jangka pendek adalah utang dan kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Klasifikasi: utang usaha, utang pajak, biaya masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Contohnya, utang usaha ke supplier 25 juta dari utang PPN 5 juta. Utang pajak PPh pasal 21, 23, 25 dan PPN. PPh pasal 21 contohnya gaji 10 juta, perhitungannya 500.000 atau asumsi. PPh 23 jarak konsultan 5 juta, cara perhitungannya 10.000 atau 2%. Dan pasal 25 kurang bayar 12 juta, perhitungannya 1 juta per bulan. Dan PPN penjualan 100 juta, perhitungannya 11 juta atau 11%. Koreksi fiskal terkait aset tak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Perbedaan masa manfaat. Masa manfaat fiskal berbeda dengan komersial menyebabkan koreksi amortisasi. Biaya non-deductible. Beberapa biaya tidak bisa dikurangkan menurut peraturan pajak. Dampak koreksi fiskal mempengaruhi perhitungan laba kena pajak dan PPh badan. Studi kasus implikasi pajak pada perusahaan XYZ. Amortisasi aset tak berwujud. XYZ menghitung amortisasi sesuai masa manfaat fiskal dan komersial. Utang pajak, perusahaan melakukan pemotongan dan laporan PPh 21, 23, 25 dan PPN secara tepat. Koreksi fiskal. Koreksi fiskal diterapkan untuk biaya tidak boleh dikurangkan dari perbedaan masa manfaat. Rekomendasi: optimalkan pencatatan untuk kepatuhan dan efisiensi pajak. Kesimpulan dan implikasi praktis. Intisari, aset tak berwujud dan kewajiban jangka pendek vital untuk perhitungan PPh. Kepatuhan memastikan sesuai Undang-Undang PPh dan peraturan pajak sangat krusial. 3. Rekomendasi. Praktisi diharapkan teliti dalam pencatatan dan pelaporan pajak. Tanya jawab menyempurnakan pemahaman dan implementasi praktis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.